Tim nasional senior Jepang menganggap kalau timnas Indonesia menjadi lawan terberat mereka di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu disampaikan oleh Direktur Tim Asosiasi Sepak Bola Jepang, JEFA, Masakuni Yamamoto seusai undian fase grup ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seperti diketahui, timnas Indonesia bisa lolos ke ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 usai finish sebagai runner-up grup F di bawah Irak pada babak sebelumnya. Pencapaian ini pada akhirnya membuat pasukan Shin Taeyong menjadi satu-satunya negara Asia Tenggara yang mampu mencapai putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, di fase ini timnas Indonesia langsung dihadapkan dengan sejumlah lawan-lawan yang seringkali lolos ke putaran final Piala Dunia. Setelah undian fase grup ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis, 27 Juni 2024, lalu, timnas Indonesia tergabung di grup C. Dalam petualangannya yang dimulai September 2024 mendatang, timnas Indonesia akan berhadapan dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Langkah timnas Indonesia untuk memastikan tiket otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026 dirasa cukup sulit mengingat harus mengeklaim posisi 2 teratas grup C. Cara paling mungkin yang bisa diraih timnas Indonesia ialah finish di posisi keempat dengan mencuri poin dari Bahrain dan Cina yang levelnya tak jauh berbeda dari skuad Garuda. Akan tetapi, apabila timnas Indonesia bisa menggapai hal itu, skuad Shin Taeyong akan kembali bertanding di putaran keempat demi lolos ke Piala Dunia 2026. Meski datang sebagai tim kuda hitam, namun negara-negara unggulan di grup C justru memandang timnas Indonesia sebagai lawan yang sulit, salah satunya Jepang. Melalui Direktur Tim Asosiasi Sepak Bola Jepang, JEFA, Masakuni Yamamoto, tim Samurai Biru kini menganggap timnas Indonesia sebagai lawan terberatnya. Padahal, di grup C juga ada Australia dan Arab Saudi yang selalu lolos ke Piala Dunia di setiap edisinya. Tapi kini Jepang menilai kalau timnas Indonesia merupakan rivalnya. Sebelumnya, Jepang pernah dibuat kewalahan oleh penampilan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang ketika itu tergabung di grup serupa. Saat itu, Jepang kesulitan dengan kokohnya lini bertahan timnas Indonesia walaupun pada akhirnya Samurai Biru bisa menang dengan skor 3-1. Kita menyadari bahwa perkembangan sepak bola Indonesia yang semakin membaik akhir-akhir ini dapat menjadi ancaman bagi kita, kata Yamamoto. Oleh karena itu, kami perkirakan ini akan menjadi pertandingan yang cukup menantang, pungkasnya. Tidak hanya itu, Masakuni Yamamoto juga mulai khawatir dengan pertandingan tandang yang bakal dijalani Jepang saat berjumpa timnas Indonesia. Situasi ini karena Masakuni Yamamoto risau dengan potensi tekanan dari supporter timnas Indonesia yang terkenal akan fanatismenya di level Asia. Jadi pertandingan melawan Indonesia nanti di Jakarta kami perkirakan akan menjadi laga yang cukup sulit karena supporter Garuda sangat fanatik, jelasnya. Jepang akan bertamu ke Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta pada 14 November 2024 mendatang untuk menghadapi timnas Indonesia di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, mengatakan bahwa skuad Garuda akan menambah pemain naturalisasi untuk round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melawan tim-tim kuat Asia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dari hasil drawing, skuad Garuda masuk ke dalam grup neraka. Bagaimana tidak, anak asuh Shin Taeyong bakal bersua Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Kelima tim itu punya jarak peringkat FIFA yang sangat tinggi di atas timnas Indonesia. Maka dari itu, menghadapi lawan-lawan kuat tersebut, skuad Garuda bakal menambah pemain keturunan. Kepastian ini diungkapkan oleh Ketua BTN, Sumarji. Dikatakan PSSI sedang mempersiapkan prosesnya. Kemungkinan untuk menambah pemain keturunan tentu ada, Ketua Umum PSSI sedang mempersiapkan itu semua, ucap Sumarji.
Kita lagi berupaya, berusaha semaksimal mungkin agar pemain yang memang dibutuhkan pada posisi yang dibutuhkan, butuh tenaga bantuan, butuh tenaga yang diharapkan bisa menambah kekuatan dan merubah semuanya, ini masih dalam proses. Mudah-mudahan sebelum dimulai round ketiga ini sudah ada, tegasnya. Adapun round 3 kualifikasi akan dimulai pada 5 September 2024 mendatang. Timnas Indonesia akan bertandang lebih dulu ke Arab Saudi. 5 hari setelahnya, tim asuhan Shin Tae-yong bakal main di kandang dengan melawan Australia. Timnas Indonesia dipastikan tergabung di grup C babak kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga dan bertemu sejumlah tim kuat seperti Australia hingga Jepang. Dalam drawing yang berlangsung pada Kamis, 27 Juni 2024, Timnas Indonesia yang berada di pot 6 terpilih masuk ke grup C. Di grup C nanti, skuad Garuda bakal bersaing dengan sejumlah tim kuat Asia seperti Cina, Bahrain, Arab Saudi, Australia serta Jepang. Jika melihat dari peringkat FIFA saat ini, 2 tim terakhir bakal jadi lawan berat Timnas Indonesia. Melansir dari laman FIFA, diketahui bahwa skuad Garuda masih tertahan di urutan 134. Berbanding jauh dengan Australia yang saat ini bertengger di urutan 23 ranking FIFA. Sedangkan Jepang jauh lebih tinggi di peringkat 17. Meski punya level dan peringkat FIFA yang lebih tinggi, namun Australia dan Jepang tampak tidak meremehkan para lawan lain di grup C. Terbukti saat drawing kualifikasi, para perwakilan Jepang dan Australia terlihat serius usai mengetahui negara mereka tergabung bersama Timnas Indonesia dan sejumlah negara kuda hitam lain. Dalam sejarahnya, Jepang dan Australia merupakan negara yang cukup rutin tampil di Piala Dunia. Tercatat, kedua negara tersebut belum pernah absen di Piala Dunia sejak tahun 2006 silam. Bahkan Jepang sudah rutin main di Piala Dunia sejak 1998 dan berhasil lolos ke babak 16 besar 2 kali beruntun pada tahun 2018 dan 2022. Pertandingan perdana Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 akan berlangsung pada 5 September 2024 mendatang. Skuad Garuda akan berhadapan dengan Arab Saudi dalam laga tandang. Kemudian 10 hari berselang Timnas Indonesia akan menjamu Australia di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Total Timnas Indonesia akan menjalani 10 pertandingan di putaran ketiga kualifikasi dan memperebutkan 2 tiket lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Penyerang Bayern Munchen, David Jonathans, diketahui sudah mengoleksi 3 caps bersama Luxembourg. Bisakah nantinya ia membela Timnas Indonesia? Nama David Jonathans muncul kembali ke permukaan sebagai salah satu pemain keturunan yang bisa dilirik PSSI untuk membela Timnas Indonesia. Penyerang berusia 20 tahun dianggap sebagai salah satu opsi jika PSSI kesulitan mencari penyerang keturunan baru untuk membela Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, PSSI saat ini tengah mencari penyerang keturunan untuk dinaturalisasi guna memenuhi permintaan Shin Tae-yong jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu nama yang paling gencar dikaitkan akan dinaturalisasi adalah penyerang muda milik FC Utrecht, yakni Ula Romeni. Akan tetapi, proses naturalisasi Ula Romeni urung menemui kejelasan hingga saat ini dan Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erick Thohir, tak bisa mengonfirmasi proses naturalisasinya. Dari sanalah nama David Jonathans muncul kembali dan disebut-sebut bisa menjadi salah satu opsi jika naturalisasi Ula Romeni tak kunjung terrealisasi. Meski namanya muncul, bukan David Jonathans akan bersedia membela Timnas Indonesia dalam waktu dekat ini. Pasalnya, ia sudah membela Luxembourg sejak usia remaja.